Setelah semua urusan di Eternal Peace selesai, Qinmu akhirnya memutuskan untuk kembali ke Daksu bersama kakek buta. Namun Qinmu sama sekali tidak menyangka, perjalanan pulang itu justru akan berubah menjadi salah satu kejadian paling kocak dalam hidupnya. Saat malam tiba, kakek buta tiba-tiba menggambar sebuah lingkaran di tanah menggunakan tongkat bambunya. Ia kemudian berkata kepada Qinmu, "Mu'er, tunggu di sini. Aku akan mencarikan seorang istri untukmu." Qinmu langsung terkejut, dia mencoba keluar dari lingkaran tersebut. Namun, boom! Sebuah kekuatan dahsyat langsung memantulkannya kembali. Qinmu mencoba menggunakan Heaven Pilfering Divine Legs, gagal. Ia bahkan menggunakan kekuatan matanya untuk melihat formasi tersebut. Tetap gagal. Bahkan puluhan naga banjir yang berada di sekitarnya tidak mampu menghancurkan batasan yang dibuat kakek buta. Qinmu akhirnya hanya bisa pasrah. Sementara itu, kakek buta benar-benar pergi mencari calon istri untuk Qinmu. Dan ketika tengah malam tiba, sosok kakek buta terlihat kembali dengan membawa sebuah karung goni besar. Kaisar Yanfeng yang melihatnya bahkan merasa bingung. Apa yang sebenarnya dibawa oleh Dewa Tombak ini? Keesokan paginya, kakek buta akhirnya kembali menemui Qinmu. Ia meletakkan karung besar itu di atas punggung naga Kilin. Kemudian berkata dengan penuh kebanggaan, "Mu'er kembali ke desa untuk menikah." Qinmu langsung panik. Dia membuka karung tersebut. Dan rambut hitam panjang langsung terlihat keluar. Sieme Membeku. Orang di dalam karung itu ternyata adalah Ling Yuxiu, putri keenam Eternal Peace. Qinmu buru-buru membebaskannya. Namun ternyata masih ada seseorang di dalam karung. Dan kali ini, si Yunxiang muncul. Qinmu benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Kakek buta, kamu menculik 2 orang." Namun kakek buta malah terlihat sangat puas. Menurutnya, Qinmu sudah cukup umur untuk menikah. Masalahnya, kakek buta ternyata belum selesai. Masih ada 1 orang lagi di dalam karung. Qinmu semakin pusing menghadapi kelakuan kakeknya itu. Kakek buta kemudian berkata bahwa Qinmu bebas memilih. Mau menikah dengan putri kekaisaran atau dengan orang suci? Yang penting Qinmu segera menikah dan membawa seorang istri pulang ke Daksu. Qinmu tentu saja langsung mencoba kabur. Ia menggunakan Heaven Pilfering Divine Legs dan melesat dengan kecepatan tinggi. Namun kakek buta hanya mengangkat tongkat bambunya. Tok! Dalam sekejap, tubuh Qinmu kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh dari langit. Kakek buta kemudian mengikat Qinmu menggunakan tendon naga. Qinmu masih mencoba memprotes. Kakek buta, cinta yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Kakek buta hanya tersenyum santai. Pasti akan bertahan lama. Qinmu semakin putus asa. Bahkan ketika dia kembali mencoba melarikan diri, kakek buta tetap mampu menangkapnya dengan mudah. Akhirnya Qinmu hanya bisa duduk bersama Ling Yuxiu dan si Yunxiang di atas punggung naga Kilin. Sementara kakek buta dengan penuh semangat mempersiapkan perjalanan menuju Daksu. Bagi Qinmu, ini bukan lagi perjalanan pulang. Ini adalah perjalanan menuju pernikahan yang sama sekali tidak pernah dia rencanakan. Dan yang lebih gila lagi, kakek buta bahkan sudah memerintahkan naga Kilin untuk berhenti di kota berikutnya demi membeli mahkota, Phoenix dan pakaian pengantin. Setelah diculik oleh kakek buta, Qinmu akhirnya benar-benar dipaksa menikah. Kakek buta membawa Qinmu, Ling Yuxiu, si Yunxiang, dan Hulinger ke sebuah kota kecil. Tanpa membuang waktu, ia langsung membeli mahkota Phoenix, pakaian pengantin, dan berbagai perlengkapan pernikahan. Bahkan sebuah rumah besar disiapkan sebagai tempat pernikahan. Qinmu yang melihat semua itu tentu saja tidak tinggal diam. Diam-diam, ia mencoba menggunakan seruling emas untuk mengendalikan naga banjir dan menyerang kakek buta. Namun, sebelum rencananya berhasil, kakek buta sudah menyadarinya. Tok! Tongkat bambu langsung mengetuk dahi Qinmu. Dalam sekejap, 6 arah, 5 elemen, hingga harta karun embrio dewa milik Qinmu disegel. Qinmu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Ling Yuxiu dan si Yunxiang juga ikut disegel. Sementara Hulinger justru memilih membantu kakek buta. Qinmu hanya bisa menghela napas. Bahkan Panglong yang menjadi harapan terakhirnya juga menolak untuk kabur. Alasannya sederhana. Dia tahu dirinya tidak mungkin berlari lebih cepat daripada kakek buta. Akhirnya malam pun tiba. Qinmu dan Ling Yuxiu benar-benar dipaksa menjalani upacara pernikahan. Seluruh kota kecil ikut menyaksikan. Setelah upacara selesai, keduanya akhirnya dikirim ke kamar pengantin. Di dalam kamar, suasananya justru terasa canggung. Yeme menatap Ryo Yuxiu. Ling Yuxiu pun tersenyum malu. Namun Qinmu masih memikirkan satu hal. Bagaimana caranya melarikan diri? Ia mencoba membuka pintu. Ternyata terkunci. Ia kemudian mencoba membuka jendela. Namun dari luar terdengar suara kakek buta. Jangan berpikir untuk berlari. Ternyata kakek buta sedang berjaga tepat di luar.
Qin Mo hanya bisa menyerah. Setelah beberapa saat, keduanya mulai berbicara. Ling Yuxiu bahkan membuka cadarnya sendiri dan tersenyum melihat Qin Mo. Keduanya akhirnya saling mendekat. Dalam suasana yang tenang, Ling Yuxiu tiba-tiba memberikan sebuah ciuman. Qin Mi pun terkejut. Namun sebelum suasana menjadi lebih jauh, suara kakek buta terdengar dari luar. Apa gunanya hanya berciuman? Qin Mo langsung terdiam. Kakek buta benar-benar masih berjaga. Namun tidak lama kemudian, kakek buta pergi karena Kaisar Yanfeng akhirnya datang. Qin Mo langsung melihat kesempatan. Ia membuka jendela dan membangunkan Ling Yuxiu. Mereka berdua kemudian diam-diam melarikan diri. Di perjalanan, mereka bertemu Si Yunxiang. Ternyata Si Yunxiang juga sudah kabur dari kamarnya. Mereka kemudian bertemu Pang Long dan Hu Linger. Tanpa membuang waktu, Qin Mo langsung memerintahkan Pang Long untuk membawa mereka kabur. Mereka meninggalkan kota secara diam-diam. Pang Long terus berlari sepanjang malam. Bahkan mereka sudah menempuh ribuan mil, Qin Mo mulai merasa lega. Ia berpikir, kali ini kakek buta pasti sudah kehilangan jejak mereka. Namun, saat mereka tiba di sungai Surging, Qin Mo tiba-tiba melihat sebuah kapal di tengah sungai. Di atas kapal itu, berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat bambu. Seorang lelaki tua yang sangat dikenalnya. Wajah Qin Mo langsung pucat. Kakek buta ternyata sudah menunggu mereka. Dengan tenang ia berkata, "Mu'er, aku sudah menunggumu selama 2 jam." Qin Mo benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka sudah berlari ribuan mil, tetapi kakek buta ternyata sudah lebih dulu sampai di sana. Pang Long bahkan langsung mencoba mencari alasan. Namun semuanya sudah terlambat. Mereka akhirnya hanya bisa naik ke kapal kakek buta dan melanjutkan perjalanan menuju Daksu. Kakek buta bahkan sudah merencanakan. Setelah kembali ke desa, 2 pernikahan lainnya akan segera dilaksanakan. Qin Mo langsung merasa ngeri. Karena ternyata, pernikahan yang pertama ini belum tentu menjadi yang terakhir. Namun perjalanan mereka belum selesai. Tiba-tiba, sungai Surjing mulai bergejolak. Air sungai perlahan-lahan naik ke langit. Semakin tinggi, hingga seluruh sungai seperti berubah menjadi naga air. Raksasa yang membentang di antara langit dan bumi, tanpa peringatan, seluruh sungai terangkat ke langit. Air sungai yang membentang puluhan ribu mil kini melayang di atas daratan, seolah-olah hukum alam telah kehilangan kekuatannya. Ratusan kapal yang sebelumnya berlayar di sungai langsung kehilangan keseimbangan. Para penumpang dan praktisi seni surgawi keluar dari kapal dengan wajah penuh kebingungan. Namun Qin Mo justru melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di bawah air sungai yang kini menjadi sangat jernih, tampak monster-monster air berukuran raksasa berenang. Tiba-tiba, sebuah tubuh yang sangat besar melintas di bawah kapal mereka. Sisik biru safirnya bahkan lebih besar daripada tubuh naga biasa. Itulah seekor Raja Naga Banjir yang telah mencapai alam dewa. Para naga banjir kecil di sekitar Qin Mo langsung berteriak kegirangan. Termasuk Pang Long yang ikut bergerak bersama kelompok Qin Mo. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Kakek buta tiba-tiba menjadi serius. Ia merasakan bahwa ada seseorang di bagian hulu yang sedang mengendalikan sungai. Orang itu adalah Dragon Rearing Sovereign. Kakek buta mengatakan bahwa Dragon Rearing Sovereign sedang meminjam kekuatan Raja Naga Banjir, sekaligus kekuatan sungai Surging. Tujuannya bukan sekadar mengangkat sungai. Ia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mengubah jalur nadi naga. Qin Mo segera mengeluarkan kitab suci pemeliharaan naga. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa jalur nadi naga dapat memengaruhi nasib suatu wilayah. Dan jika jalur sungai Surging benar-benar diubah, maka bahaya dari Great Ruins bisa perlahan-lahan mengalir menuju Eternal Peace Empire. Qin Mo langsung menyadari rencana sebenarnya. Dragon Rearing Sovereign ingin mengubah nadi naga menjadi naga sengit, sehingga nasib seluruh kekaisaran perdamaian abadi ikut berubah. Jika berhasil, Eternal Peace yang selama ini aman bisa berubah menjadi tempat yang dipenuhi bahaya seperti Great Ruins. Bahkan, kegelapan yang muncul pada malam hari dapat menyebar ke wilayah mereka. Menyadari hal itu, kakek buta langsung bertindak. Ia mengetukkan tongkat bambunya ke permukaan sungai. Boom! Kapal mereka melesat seperti anak panah. Kecepatannya begitu dahsyat hingga kapal tidak mampu menahannya. Krak! Kapal itu langsung pecah. Namun Qin Mo dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka berlari di atas permukaan air, sementara ribuan naga air muncul dari dalam sungai. Kakek buta bahkan berdiri di atas kepala seekor naga. Dengan suara penuh amarah ia berkata bahwa sungai Surging adalah wilayahnya, dan Dragon Rearing Sovereign seharusnya bertanya kepadanya terlebih dahulu sebelum mengubahnya. Mereka terus mengejar ke arah barat. Sementara itu, Dragon Rearing Sovereign masih menjalankan rencananya.
Ia menggunakan teknik dari kitab pemeliharaan naga untuk menarik dan mengubah kekuatan nadi naga. Di sepanjang sungai terdapat berbagai river suppression beasts, patung batu, serta benda-benda kuno yang selama ini digunakan untuk menekan nadi naga. Satu demi satu penghalang tersebut mulai disingkirkan. Dan ketika tekanan itu menghilang, kekuatan sebenarnya dari nadi naga Sungai Surjing akhirnya meledak. Namun tiba-tiba, kakek buta mengangkat tongkat bambunya. Tok! Ia menghantam kepala naga di bawahnya. Dalam sekejap, air Sungai Surjing bergetar hebat. Sungai raksasa yang melayang di langit mulai kehilangan keseimbangan. Dragon Rearing Sovereign langsung menyadari sesuatu. Wajahnya berubah. Sungai itu sedang jatuh. Dan tepat ketika ia mendongak, air sungai yang berada di atasnya tiba-tiba berubah menjadi pilar air raksasa. Pilar tersebut melesat turun dengan kekuatan mengerikan. Dragon Rearing Sovereign hanya bisa berdiri terpaku, karena serangan berikutnya akan langsung menghantam dirinya. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Rekan Dao, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya rekan Dao.